Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Hanifah Kamil dari D3 Kebidanan Stikes YPSDMI Garut. Di sini, saya ingin memaparkan hasil analisa mengenai pernyataan yang telah disampaikan oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta tentang wabah pandemi di Jakarta dalam salah satu videonya yang telah dipublikasikan pada tanggal 9 September 2020. Baik, untuk yang pertama, permasalahan kesehatan apakah yang sedang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta? Yaitu perkembangan situasi terkait wabah COVID-19 di Jakarta. Untuk yang selanjutnya, apa saja informasi epidemiologi yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta? Seperti yang disampaikan oleh beliau, pada saat ini kita telah menjalani bulan ke-7 pandemi COVID-19 dan sudah 6 bulan kita melewati masa pandemi bersama-sama. Dari data per 9 September, secara kumulatif di Jakarta telah mencapai angka 49.837 kasus. Melihat banyaknya kasus ini, ada dua parameter yang harus jadi kewaspadaan, yaitu angka kematian dan juga angka kasus aktif. Untuk angka kematian, saat ini di Jakarta sudah ada 1.347 orang yang telah wafat karena COVID-19. Memang bila dilihat dari angka tingkat kematian atau bisa disebut dengan case fatality rate, tingkat kematian di Jakarta memang rendah, yaitu 2,7%, lebih rendah dari tingkat nasional 4,1%. Bahkan lebih rendah dari tingkat kematian global, yaitu 3,3%. Walaupun secara persenan kasus kematian di Jakarta kecil, tetapi jumlah pertambahan kasus kematian setiap harinya meningkat. Nah, kemudian untuk kasus aktif, seperti yang dikatakan oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta, kasus aktif adalah orang-orang yang positif COVID-19 yang masih menjalani isolasi dan perawatan dan belum dinyatakan sembuh. Pak Gubernur DKI Jakarta atau Pak Anies Baswedan menyatakan sangat penting untuk memahami kasus aktif ini dan mengetahui angkanya, karena ini terkait dengan kapasitas fasilitas kesehatan yang ada di Jakarta. Nah, untuk kasus aktif ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada yang tidak bergejala 50%, yang bergejala ringan 35%, dan sisanya bergejala sedang dan berat 15%. Nah, yang membutuhkan pelayanan rumah sakit itu yang bergejala sedang dan yang bergejala ringan berat. Nah, inilah yang harus diperhitungkan. Ada 190 rumah sakit dan 67 diantaranya adalah rumah sakit rujukan. Di Jakarta juga rasio dokter per populasi juga cukup tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Nah, untuk saat ini ternyata Jakarta memiliki 4.053 tempat tidur isolasi khusus COVID-19 dan 77% yang sudah terpakai. Untuk selanjutnya, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengendalikan kasus COVID-19, yaitu melakukan PSBB. Pemberlakuan PSBB mulai pada tanggal 10 April 2020 dan 14 hari berlalu. Di sini terjadi perlandaian kasus, kemudian mulai memasuki masa transisi. Dan pada saat bulan Agustus terjadi peningkatan jumlah kasus di Jakarta, maka gubernur ingin memberlakukan kembali PSBB seperti pada masa awal pandemi dulu. Selanjutnya, penambahan kapasitas tempat tidur isolasi. Di sini, Provinsi DKI Jakarta setiap waktu terus menambah rumah sakit swasta untuk menaikkan kapasitas tempat tidur isolasi dengan meningkatkan 20%, yang tadinya 4.053 tempat tidur isolasi, sekarang menjadi 4.807 tempat tidur isolasi. Untuk menaikkan jumlah tempat tidur ini, bukan sekedar hanya menyediakan tempat tidurnya saja, tetapi harus memastikan ada dokternya, obat-obatannya, memastikan ada pengamannya, dan apabila tidak disertai dengan pembatasan penularan secara ketat, maka tempat tidur itu pun akan penuh. Kemudian, pemerintahan juga melakukan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment.
Untuk testing, pemerintahan menyediakan fasilitas untuk melakukan deteksi awal seperti dilakukannya tes swab dan rapid test, seperti pada gambar di sini. Kemudian untuk tracing atau pelacakan kontak, saat ini tingkat tracing di Jakarta adalah 6. Maksudnya, setiap ada satu kasus positif, ada 6 orang kontak yang dilacak. Dan Jakarta juga berharap untuk bisa meningkatkan kapasitas tracing ini. Lalu ada treatment atau perawatan. Nah, apabila sudah dilakukan testing dan tracing, ada yang terkena atau terkonfirmasi positif COVID-19, akan langsung dilakukannya isolasi atau perawatan pasien khusus COVID-19. Dan untuk masyarakatnya melakukan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak. Selanjutnya, situasi pelayanan kesehatan di Jakarta dalam menghadapi permasalahan kesehatan. Jakarta memiliki tenaga kesehatan yang sigap menangani setiap kasus, dan Jakarta secara signifikan berhasil menekan angka kematian akibat COVID-19 dengan jumlah tes yang memadai ikut mendukung untuk Jakarta menemukan kasus lebih dini, sehingga bisa dilakukan perawatan apabila ditemukan positif. Dengan testing yang tinggi, dapat terdeteksi dari awal untuk mereka yang memiliki penyakit bawaan, mereka yang lansia. Untuk selanjutnya, bagaimana prediksi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta terkait permasalahan kesehatan? Yang pertama, apabila menerapkan PSBB seperti pada masa awal pandemi dulu, akan mengurangi penyebaran virus COVID-19 dan bisa menekan angka kematian juga kasus aktif. Untuk yang kedua, jika dilakukan screening lebih awal dengan melakukan secara benar, akan mengurangi angka kematian dan angka kasus aktif. Dan untuk yang ketiga, apabila ini dibiarkan tanpa pemberlakuan PSBB ketat, maka angka kasus kematian dan kasus positif akan lebih meningkat. Dan untuk yang terakhir, kebijakan apakah yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk mengendalikan prediksi atau kemungkinan yang akan terjadi, yaitu dengan memberlakukan kembali PSBB ketat dan mencabut PSBB transisi. Mulai dari Senin, tanggal 14 September 2020, Gubernur Provinsi DKI Jakarta resmi mencabut PSBB transisi dan akan menarik rem darurat atau akan menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar atau PSBB seperti pada masa awal pandemi dulu dan bukan lagi PSBB transisi karena untuk menekan angka kasus positif dan angka kematian. Nah, apabila ini dibiarkan, maka rumah sakit tidak akan sanggup menampung pasien COVID-19 dan efeknya angka kematian karena kasus COVID-19 di Jakarta akan terus bertambah setiap harinya. Dari hasil analisa saya, kesimpulannya, banyak kasus COVID-19 yang terjadi di Jakarta selama beberapa waktu belakangan ini, membuat Gubernur Provinsi DKI Jakarta khawatir dengan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit yang hampir penuh dan tingkat kematian yang tinggi. Maka untuk menyelamatkan DKI Jakarta dari pandemi, Pak Anies Baswedan memberlakukan kembali PSBB ketat atau PSBB seperti masa awal pandemi dulu, dengan menambah rumah sakit swasta untuk menaikkan kapasitas atau jumlah tempat isolasi untuk menekan angka kematian dan kasus positif COVID-19 di Jakarta. Pemerintahan juga melakukan deteksi pada mereka yang bergejala dengan dilakukannya 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Dan untuk masyarakatnya, pemerintahan meminta untuk melakukan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Mungkin cukup sekian pemaparan hasil analisa saya mengenai wabah pandemi COVID-19 di Jakarta yang telah disampaikan oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta.
Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe ya.